Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 19 Maret 2022, kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dilanjutkan ayat 24. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami dari Perawan Maria, Bunda Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Yusuf adalah orang kudus yang ternyata tidak banyak terekspos dalam kitab suci kita pun, bahkan tidak banyak disebut. Sehingga ia sering disebut sebagai orang kudus atau santo dalam diam. Akan tetapi diamnya Santo Yusuf ini bukanlah diam pasif, akan tetapi dia secara aktif menyediakan diri seutuhnya bagi rencana Allah terjadi atas hidupnya. Sebab ia sungguh-sungguh pribadi yang tulus, seperti yang kita dengar sabdanya hari ini, ia adalah pribadi yang tulus hati dan tentunya peka akan suara Allah yang tertuju kepadanya. Dalam pesan kepada Hari Doa Panggilan Sedunia ke-58 pada 25 April 2021 tahun lalu, Paus kita, Paus Fransiskus ini menyebutkan demikian bahwa bagi Bapak Yusuf, tiap mimpinya adalah panggilan Allah. Seperti dikisahkan hari ini dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya dari Roh Kudus." Setiap sesudah Yusuf mengalami mimpi dan mendapatkan mimpi, ia berani mengubah rencana-rencananya dan berani mengambil resiko dengan mengorbankan rencana-rencananya sendiri untuk mengikuti rencana misteri Allah yang dinyatakan dalam mimpi, yang ia percaya bahwa Allah sendiri berbicara dalam mimpi itu kepadanya. Maka dituliskan dalam ayat yang ke-24 tadi kita dengar demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tentu saudara-saudariku, kita semua bertanya, mengapa Yusuf begitu percaya pada mimpi? Bukankah mimpi masih merupakan suatu hal kecil
dalam menghadapi realitas kehidupan yang kompleks ini. Santo Yusuf tetap membiarkan dirinya dibimbing oleh mimpinya tanpa ragu. Dan kita bertanya, lalu mengapa Yusuf tanpa ragu dibimbing oleh mimpinya? Karena ini, hatinya itu sudah tertuju kepada Allah. Hatinya itu sudah condong kepada Allah. Ia sudah mengarahkan hidupnya kepada Allah. Maka sebuah indikasi kecil lewat mimpi pun sudah cukup bagi Yusuf untuk membuka telinga batinnya yang peka mengenali suara Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, Allah tidak ingin menyatakan dirinya dalam cara-cara yang spektakuler seperti yang diharapkan banyak orang, yang seringkali bisa membelenggu kebebasan kita. Tetapi Allah seperti yang dinyatakan pula kepada Yusuf, yang menyatakan rencana-rencananya lewat hening mimpinya. Ia pun menyampaikan rencana kehendaknya kepada kita dalam kelembutan. Ia, Allah kita, tidak ingin lagi membanjiri kita dengan berbagai penglihatan-penglihatan yang mempesona, namun ia lebih banyak berbisik dalam hati, mendekati kita, dan berbicara melalui akal budi dan rasa kita. Maka saudara-saudariku yang terberkati, sanggupkah kita mendengarkan Allah di tengah dunia saat ini yang begitu bising, dengan ragam macam kesibukan, kepenatan, dan juga segala macam keinginan-keinginan yang ada? Sekiranya Bapak Yusuf sebagai orang kudus dalam diam ini menjadi teladan kita. Dalam diamnya Bapak Yusuf, hatinya begitu peka akan bisikan dan suara Allah. Semoga di tengah bisingnya dunia ini, hati kita tetap mampu terarah kepada Allah dan tetap condong kepada Allah. Sama seperti bunga yang tumbuh mekar dalam diam, kita pun tentu ingin bertekun dalam karya baik, bertekun dalam pekerjaan baik, dalam pesiarahan kita menuju kepada kesatuan penuh dengan Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga perlihatkanlah dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami.